جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Tapi kita insyaallah lanjutkan kajian syarah terhadap al-usul ats-tsalatsah di masalah takdir. Mungkin halaman 196 sepertinya. Di kalimat beriman terhadap takdir Allah itu ya, terhadap qadar takdir. Bukan berarti menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan itu ya. Tafadhol qari, dibaca silakan. Beriman terhadap qadar, takdir, bukan berarti menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan. Siapa yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan, maka hujah dan alasan tersebut batal karena hal-hal di bawah ini. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kazzabal ladzina min qablihim hatta zaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmi fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Orang-orang yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga kamu dapat mengemukakan kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Al-An'am 148. Seandainya alasan mereka dalam ayat ini benar, pasti Allah tidak mengazab mereka. Beriman terhadap takdir Allah Azza wa Jalla itu wajib, tapi tidak boleh dia dijadikan sebagai dasar atau tameng untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan keburukan. Jadi ketika seseorang meninggalkan kewajiban, nggak boleh dia bilang, ya qadar Allah, saya sudah ditakdirkan meninggalkan kewajiban ini, atau dia melaksanakan tangan kanan. Dia mengerjakan kemaksiatan, nggak boleh dia beralasan dengan takdir. Ya, misalnya sebagian saudara kita dari jemaah tabligh misalnya, itu dakwah tuh sampai ke luar pulau, tempat asing, masjid-masjid yang jauh di sana dari kediaman asli mereka. Mereka meninggalkan anak istri selama 40 hari atau lebih. Ya, dulu waktu anak naik kapal laut dari Jakarta Pontianak atau sebaliknya itu, ternyata di kapal laut ya ada orang-orang jemaah tabligh ini di sana berdakwah. Mungkin kalau ngajak sholat bagus alhamdulillah, tetapi kadang-kadang mengajarkan ajaran atau ya mungkin ilmu bagi mereka, tapi mereka nggak punya ilmunya. Bermodalkan dengan ingin berbuat baik itu tidak berarti dia pantas untuk ngajarin ilmu agama. Ya, nggak semua orang baik itu bisa ngajarin ilmu agama, karena nggak punya dasar juga. Nah, apa kaitannya di sini? Kaitannya sebagian dari mereka ketika meninggalkan anak istri, mereka nggak menafkahi. Ketika ditanya, ini gimana nanti buat bayar sekolah, nafkah istri anak, sebagian dari mereka kemudian bilang kita serahkan pada Allah. Udah takdir Allah aja nanti gimana, subhanallah. Ini meniadakan ikhtiar berarti. Kemudian ditanya, kok kayak gitu?
ya kenyataan ini sudah menjadi takdir Allah. Artinya saya pergi tanpa menafkahi anak istri itu udah takdir Allah. Nah, ini meninggalkan kewajiban beralasan dengan takdir Allah. Itu banyak mertua-mertua yang kesel punya mantu seperti itu. Ya, suami anaknya tidak menafkahinya dengan alasan dakwah dan seterusnya. Ini nggak bisa. Meninggalkan kewajiban dan malah justru melakukan kemungkaran dengan alasan takdir Allah. Gimana meninggalkan kewajiban? Tidak menafkahi anak istri padahal mampu. Gimana melaksanakan kemungkaran? Berdakwah padahal nggak punya ilmu. Jadi berdakwah tanpa punya ilmu itu lebih ke maksiat, lebih ke pelanggaran dibandingkan ketaatan. Kecuali dia mendakwahi sesuatu yang dia punya ilmu tentangnya, maka silahkan. Cukup di situ aja gitu loh. Ya cuma kalau sampai luar pulau, ke tempat-tempat asing dan seterusnya, padahal nggak punya ilmunya atau baru hijrah, maka ini justru kemungkaran dan nggak boleh beralasan dengan takdir. Ya qadarullah saya hijrah, dinobatkan sebagai orang yang hijrah, kemudian saya harus khuruj dan keluar selama 40 hari berdakwah. Nggak benar seperti ini. Maka siapa yang menjadikan takdir sebagai alasan buat meninggalkan kewajiban atau melakukan kemungkaran, maka alasan dia itu batil. Alasan dia itu rapuh, hancur, karena ada beberapa dalil yang menentangnya. Di antara contohnya di surat Al-An'am 148, sejarah di sini ada di zaman orang-orang musyrikin dulu. Mereka ketika berbuat syirik dan nenek moyang mereka, ketika ditegur, ngapain kalian berbuat syirik? Ngapain kalian mempersekutukan Allah? Maka mereka kemudian bertamengkan dengan takdir. Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Kalau Allah mentakdirkan, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak akan berbuat syirik. Nah, ini maknanya apa? Ya kami berbuat syirik ini karena ya Allah takdirkan kami begini, gitu loh. Gimana coba Pak gitu? Ya, enggak bisa seperti itu. Enggak. Mas Bro, itu jangan lihat keluaran tuh melihat apaan? Ini guru di sini ya, bukan di luar. Ya, malah ngeliat burung ya. Ngeliat apa tuh? Jadi ini perkataan orang-orang yang mengadakan pembenaran, seandainya Allah kehendaki ya nggak bakal kami itu berbuat syirik, tapi itu kok takdir Allah kami berbuat syirik, ya subhanallah. Ini kayak menyalahkan Allah dengan kesyirikan dan kemungkaran yang mereka lakukan. Nah, dan orang-orang ini seperti ini bisa ada nggak? Ya bisa aja ada, bertamengkan dengan takdir, nyalahin yang disalahin takdir, padahal yang salah mereka. Ya padahal yang salah mereka. Sebagian orang ada yang mengatakan gini, ketika mereka itu nggak terima dengan pengharaman babi misalnya. Nah kalau misalnya babi diharamin, ngapain Tuhan menciptakan babi? Nah gitu, ada seperti itu kan. Coba ini logika sebagian orang Nasrani kayak gitu. Kalau emang babi itu haram, kenapa Tuhan menciptakan babi? Lah subhanallah, antum kok bahlul banget gitu loh. Sekarang boleh nggak memakan tinja? Ya nggak boleh lah, berbahaya lah. Tahir. Kalau tinja haram nggak? Ya haram lah. Oh ya, pakai logika mereka. Berarti bagi kalian harusnya tinja itu halal juga dong. Karena kalau misalnya tinja itu haram, kenapa Allah ciptakan ada tinja? Gitu. Artinya berarti segala sesuatu di muka bumi ini halal dong. Iya, tapi sekarang makanlah kelabang. Gak mau, kenapa? Jijik, oke. Haram nggak kira-kira kelabang? Ya haram lah. Kenapa? Jijik. Kenapa nggak pakai logika yang tadi? Seandainya ini haram, kenapa Tuhan menciptakan kelabang? Ya, jadi kebolak-balik. Jadi alasan-alasan orang tentang takdir Allah, ketentuan Allah atas suatu kemungkaran untuk melegalisir yang haram misalnya, maka itu batil. Ya, dan ini antum akan dapatkan kadang-kadang di media sosial sebagian dari orang Nasrani itu mengkritisi hukum-hukum yang ada di dalam Islam, padahal bisa jadi itu juga ada di hukum agama asli mereka. Tapi mereka kemudian pakai alasan apa? Seandainya ini haram, kenapa Tuhan menciptakan? Tapi sekarang kita tanya juga, iblis jelek nggak? Jelek lah.
Segala kejelekan ada pada iblis. Seandainya iblis jelek, kenapa Tuhan menciptakan yang jelek-jelek kan gitu? Ayo, capek lah kayak gitu. Melainkan Allah Subhanahu wa taala punya syariat, punya takdir. Dan enggak semua yang ditakdirkan itu sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kesukaan Allah, enggak mesti. Kadang Allah taala menciptakan sesuatu yang Allah taala membencinya karena ada hikmah, ada tujuan, ada kebaikan dari Allah untuk manusia. Jadi ini alasan mereka, wala haramna min syai'. Ya, kami juga tidak akan mengharamkan barang sesuatu pun. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Subhanallah, di sini kalau terus-menerus enggak percaya dengan para rasul, maka pada waktunya akan ada ba's, yaitu siksaan. Dan ada kalimat dzaqu, yaitu merasakan. Jadi siksaan itu akan dirasakan benar-benar oleh mereka yang mendustakan. Qul hal 'indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakanlah, adakah kalian mempunyai suatu ilmu sehingga kalian dapat mengumpulkan kepada kami? Ternyata mereka enggak punya ilmu. Jadi jangan kira orang-orang yang mungkin mereka berpendidikan sampai S2, S3 tapi tetap aja membela yang batil. Itu ilmu mereka batil. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, bukan ilmu yang valid. Begitu. Sampai level apapun, sampai level apapun. Bahkan level profesor misalnya, kemudian untuk menenangkan hati mereka, misalnya ada seorang profesor, pintar, lulusan Amerika, lulusan apa gitu. Tapi kemudian ketika mencari ketenangan hati dengan cara meditasi atau yoga, versi agama apa tuh? Meditasi versi agama apa? Buddha atau Hindu sih sebenarnya? Buddha. Nah, itu yang dilakukan misalnya. Tapi untuk Islam disuruh sholat nggak mau, nggak masuk Islam nggak mau solusi versi Islam, pokoknya versi itu. Ya, yang mana meditasi itu isinya pengosongan hati aja, kosongkan pikiran supaya nggak ada beban masalah. Menjernihkan hati dengan apa? Dengan mengosongkan pikiran sehingga masa-masa itu dilewatin nantinya. Itu supaya tenang. Jadi tujuannya supaya tenang. Ya. Adapun kalau kita kan berbeda. Kaum muslimin kalau misalnya lagi susah lagi apa, kembali ke Allah. Bukan ngosongin pikiran. Bukan ngosongin pikiran. Kalau ngosongin pikiran, kesurupan jadinya. Pernah ada ikut meditasi enggak? Nauzubillah min dzalik, enggak usah. Yoga, yoga ada beberapa model memang. Tapi ini kalau meditasi misalnya untuk mengosongkan pikiran karena ada masalah, ini bertentangan dengan Islam. Ini bukan ajaran Islam sama sekali. Ya, maka orang-orang ketika solving problem tidak dengan syariat Islam, tidak dengan zikir, ya, maka ini hanyalah persangkaan, bukan ilmu yang mendalam. Karena segala problem itu yang menghilangkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita berusaha effort kayak gimana juga tetap aja Allah yang mentakdirkan untuk hilang apa kesulitan itu. Ya. Kemudian tattabi'una ila dhann. Kalian cuma mengikuti persangkaan belaka, wa in antum illa takhrusun, dan kalian tidak lain hanyalah berdusta. Maka di sini mengada-ngada, berkelakar, berdusta itu adalah yang jadi vonis untuk orang-orang yang mengandalkan atau bertamengkan dengan takdir untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan. Ya begitu ya. Di akhirat nanti nggak ada orang yang bisa beralasan seperti ini. Kenapa kamu kafir pada Allah? Ya Allah, kan engkau takdirkan saya kafir. Nah, ini gimana terus? Ya, kenapa kamu bermaksiat? Qadarullah. Kenapa kamu nyolong? Qadarullah. Ya. Sekarang ada nggak maling motor misalnya? Nauzubillah min dzalik. Ketika kegep sama security atau dikepung sama warga, terus maling motor ini bilang apa? Saya ini maling motor emang sudah takdir ilahi ya, wahai saudara sekalian. Jadi maklumin. Kira-kira makin dikeprokin nggak kira-kira? Yang lebih ringan dari itu aja digampar kok. Maling HP.
Ya. Karena saya punya orang juga punya salah, bukan nabi boy gitu, kira-kira apa? Ngeselin kan? Iya. Udah kayak gitu. Udah salah, masih bertameng dengan alasan saya bukan nabi, saya nggak maksum. Saya wajar dong saya salah. Lah. Subhanallah, orang jadi malah makin emosi. Iya, maling motor kemudian bilang takdir Allah sudah berlaku. Udah, saya maling, ya udah. Kalau saya ambil motor ini berarti takdir Allah. Begitu, subhanallah. Kok kayak gitu mah? Hancurlah sistem kehidupan dunia ini. Antum misalnya ke sini ada chat time misalnya. Ada kan chat time di sini, Pak? Dekat sini ada loh kan? Chat time. Ya, kalau nggak salah di situ ya. Chat time. Tahu nggak chat time? Iya, minuman yang boba atau apa itu chat time. Tapi agak mahal, 40 ribuan atau berapa. Gitu. Supaya antum tahu, nanti pertemuan mendatang antum beli nana. Nah, istilah chat time. Emang antum melewatin atau pintu masuk kan ada apa namanya? Bayar gitu ya, ada palangnya gitu. Keluar 2.000 gitu. Termasuk saya situ, terus habis itu beli nggak mau bayar, terus antum tuntut tagih mana? Ditagih sama orangnya, ya bayar dulu Pak, gitu. Mas bayar dulu Mas, gitu. Ya enggak lah, saya mau, lah nggak bisa lah. Terus antum bilang, saya udah takdir Allah, saya nggak bayar di sini. Kira-kira meradang nggak tuh pegawai petugasnya? Dia juga bisa ngejawab. Sudah takdir Allah juga, situ nggak dikasih, nggak karena nggak bayar, takdir Allah kan, maka nggak dikasih, takdir Allah juga. Iya. Habis itu dipanggil security, Pak sini Pak, ini orang nggak bayar Pak, gebukin aja Pak. Janganlah. Oh nggak, gebukin aja Pak, karena takdir Allah bakal gebukin ini. Hancurlah sistem kehidupan itu. Ya. Taib. Jadi nggak boleh bertameng atau beralasan dengan takdir untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan kemungkaran. Taib. Yang kedua apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Rusulan mubashshirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah. 'Ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Wa kana Allahu 'aziz." Tadi bacanya mulai dari li Allah, jangan Allah. Li Allah. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa 165. Jika takdir dibenarkan untuk menjadi alasan mereka yang membangkang para rasul, maka hujah dan alasan tersebut tidak ditiadakan setelah datangnya rasul-rasul tersebut, karena pembangkangan mereka setelah diutusnya rasul juga terjadi atas takdir dan ketentuan Allah. Iya, di sini firman Allah sebagai pembatilan terhadap alasan mereka ini. Di surah An-Nisa 165, mereka itu para rasul kami utus sebagai para rasul, pembawa yang tugasnya dua hal, pembawa berita gembira, mubasyirin, dan pemberi peringatan, mudhirin. Supaya apa? Alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul. Supaya enggak ada lagi alasan bagi manusia untuk membantah Allah nanti. Sesudah diutusnya rasul-rasul itu, di akhirat kan bakal ditanya semua orang. Kenapa kalian kufur? Kenapa kalian melakukan kemungkaran? Kenapa meninggalkan kewajiban? Nanti orang bantah, saya nggak tahu ya Allah, karena ada rasul. Jadi orang yang sekarang telah mendengar tentang Islam, ada Nabi Muhammad SAW, apalagi sekarang internet age, itu nanti ketika di akhirat dan mereka mati dalam kekufuran, di akhirat jangan kira mereka selamat. Dan mereka kalau bilang, wah saya nggak punya banyak info tentang Islam, nggak bisa. Oke, hati-hati di zaman internet age ini banyak hujah telah ditegakkan atas manusia untuk keislaman, kebenaran.
Itu jadi kalau misalnya mau beralasan masih di zaman seperti ini, ya subhanallah. Kita aja untuk urusan dunia aja, kita kadang nggak bisa memaklumi orang karena ini tuh sudah toh zamannya internet. Ayo, Anda kasih contoh ke antum, teman-teman. Padahal orang ini bisa diberi uzur loh sebenarnya. Misal, ada nggak Gojek tapi usianya kayak Abah? Ada nggak, Pak? Ada. Oke. Nah kemudian ketika antum naik ojek dia nih, misalnya namanya siapa gitu, ini wah udah tua nih, apa tukang ojeknya udah tua nih, gaptek, terus kemudian nggak pakai map, ada nggak kayak gitu? Ada loh, nggak pakai map, pokoknya sesuai hafalan, atau kalau nggak bisa nyerah aja, nanya ke orang. Antum ditanya, Mas, tahu nggak jalan ini Mas? Antum bilang kan, sesuai map aja Pak. Waduh, saya nggak bisa baca map, gitu kan misalnya. Ya udahlah, Mas aja yang ini ya, apa namanya, tunjukin. Gitu. Kesel nggak? Ada sisi kesel. Padahal harusnya dia maklumi loh ini orang. Dalam hati tuh pengen, udahlah Beh, nggak usah ngojek aja kok gitu dah, bikin kesel aja gitu. Iya, ya kan? Dalam urusan dunia padahal kadang kita nggak mau maklumin dengan dalam hati, imma Pak tua ini udah nggak usah ngojek karena nggak bisa baca map online, imma ngojek dan belajar dong baca map online, jangan nyusahin konsumen gitu loh, gitu kan. Tapi ini masalah dunia padahal, gitu loh. Dengan perkataan kita sekarang tuh apa-apa udah mudah, babeh tinggal belajar aja, ya tapi orang tua kan nggak bisa langsung begitu. Ada yang seperti itu, ya. Kemudian juga kadang sebagian Gojek kurang suka dengan konsumen atau ya konsumen yang nggak pakai GoPay misalnya, enggak. Antum nggak ada kan saldo GoPay? Ada masing-masing. Ada, tapi kan nggak semua orang, ya kan? Kalau antum tanya ke teman-teman Gojek atau Grab Bike atau semisal itu, Mas, lebih enak mana, wahai driver, cash apa GoPay? Rata-rata jawabnya GoPay, lebih suka GoPay. Iya, lebih cepat, langsung masuk gitu kan. Kalau pakai cash kembalian, ya, kembalian nggak ada, antum yang rugi konsumen. Wah, nggak ada kembaliannya, padahal banyak recehan ditabung di kantongnya. Nah, ada beberapa driver Gojek yang kesel ketika ini minor ya, beberapa aja, nggak banyak. Ketika konsumennya itu nggak pakai GoPay, bukan apa-apa, kesel karena apa? Nyari charge-nya, nyari kembaliannya. Misalnya berapa harga? 47.000. Terus konsumennya punya uang 50.000, 47.000 lah ya. Ini harganya 47.000 nih. Nah konsumennya bayar 50.000, kembalian 3.000. Alamak gitu. Gak ada 3.000 Pak, kembalian gak ada. Itu nggak tahu bohong atau nggak tahu. Ya, waduh, ya udah cari Pak. Yang itu bikin konsumen gak enak juga, mau nagih 3.000 disangka pelit gitu kan. Tapi jadi tuman kalau bahasa Jawanya. Tuman tuh apa ya? Kebiasaan buruk nanti. Jadi ya tanpa keriduan kita, mau gak mau kita harus ngasih 3.000 buat dia. Syuf, lihat, ini masalah dunia yang kadang-kadang harus diberi uzur, kita nggak bakal mau ngasih uzur, kesel juga kita. Ya. Nah masalah kekufuran zaman sekarang itu harusnya lebih mengesalkan lagi gitu loh. Karena apa? Kebenaran Islam itu terlalu mudah untuk dilihat. Cuman qadarullah memang banyak orang belum dapat hidayah gitu. Ya. Seperti itu. Namun apakah dengan mereka belum dapat hidayah, nanti di akhirat dibangkitkan, apakah mereka bisa bertanding dengan takdir? Bisa. Orang-orang Nasrani misalnya mati dalam keadaan Nasrani, padahal zaman di internet age seperti ini, terus kabar tentang Islam berseliweran, bahkan tinggal dengan tetanggaan muslimin semua.
Ntar di akhirat dibangkitkan, apakah mereka bisa beralasan, ya Allah kan engkau takdirkan saya menjadi Nasrani? Oh, nggak bisa pakai alasan kayak gitu. Kenapa? Karena para rasul itu sudah mewartakan tentang Islam, tetangga-tetanggamu Islam, internet banyak Islamnya dan seterusnya. Begitu. Itu yang lingkungannya Muslim. Bahkan yang lingkungannya buat Muslim pun, misalnya ada orang Rusia, misalnya berapa puluh juta orang Rusia yang bukan Muslim. Bukan Rusia aja, Cina. Banyak negara-negara yang bukan Muslim. Apakah ketika mereka nanti bangkit di hari akhir dalam keadaan, kan wafatnya matinya dalam keadaan Nasrani bukan? Di akhirat dibangkitkan, kemudian mereka kalau bilang, wahai ya Allah, saya mati dengan takdir dari engkau, dan saya mati dalam keadaan kufur, ya takdir engkau juga. Kira-kira diterima nggak? Enggak lah, nggak bakal diterima. Tetap dia azab nggak? Dia azab. Ya, mungkin kecuali yang orang yang tinggal di pedalaman atau di padang gurun dan tidak pernah dapat info tentang Islam, nggak tahu apa itu Nabi Muhammad. Nah, itu ada kemungkinan, mungkin itu dikembalikan kepada Allah urusannya. Karena orang seperti ini belum tahu, belum pernah dapat info. Tapi sekarang kalau misalnya ada orang Baduy, misalnya. Ada orang Baduy. Di mana Baduy itu? Banten bukan? Oke. Itu kan ada satu region, satu daerah, isi orang Baduy semua. Nggak ada listrik, internet nggak ada, mungkin handphone nggak pakai juga ya. Kalau nggak ada listrik, ada handphone otomatis ya. Ya. Oke. Kira-kira mereka kan agamanya agama sendiri mereka tuh. Agama tradisional mereka kan? Mereka nggak kayak kita sholat, nggak. Agama tradisional mereka. Kalau mereka mati dalam kekufuran, memegang agama nenek moyang mereka, bukan Islam, kira-kira di akhirat bisa nggak untuk apa namanya, beralasan saya nggak tahu Islam, nggak pernah dapat Islam? Kira-kira gimana? Kayak susah ya. Tetap aja kan? Tetap aja mereka banyak yang udah keluar dan tahu Islam itu apa. Tapi zaman sekarang kan antum bisa lihat kalau di jalan-jalan kadang-kadang dari mereka tuh ada yang nggak pakai sendal terus jual madu atau madu bener mungkin ya, tapi mau beli juga takut gitu ya, kayak takut haram atau apa gitu. Nah, mereka udah ngeliat kaum muslimin gitu. Banyak dari mereka tahu juga dunia luar, hanya mungkin nggak pakai listrik aja, nggak pakai handphone aja. Tapi tegak nggak? Ya tegak. Ya orang-orang kafir di zaman Nabi SAW saja juga nggak ada listrik kok, nggak ada handphone kok. Tapi ketika udah pernah dengar tentang Islam, tegak hujah atas mereka untuk masuk Islam. Tahu ada Nabi Muhammad, harus mereka imani, harus mereka ikuti, begitu. Dan mereka nggak tinggal di hutan kemudian nggak pernah keluar. Begitu juga dengan suku Dayak atau sebagian suku Asmat misalnya. Kalau misalnya udah pernah mendengar Islam tentang Nabi Muhammad, maka wajib untuk masuk Islam dan nggak bisa menyatakan kami takdir kami nggak pernah tahu. Allah Maha tahu bahwa mereka tahu. Oke, begitu. Baik, tafadhol yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dan lafaz dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Ali bin Abi Thalib dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah." Faqala rajul minal qaum, "Ala nattaqilu ya Rasulullah?" Qala la i'malu fakullu muyassar. Fakullun muyassar. Summa qara. Fa amma man a'ta wattaqa. Al-ayah. Setiap orang dari kalian telah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Seseorang bertanya, kenapa kita tidak pasrah saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jangan, akan tetapi berbuatlah, karena masing-masing dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kemudian beliau membaca ayat, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Al-Lail ayat 5. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz fakullum muyassaru lima khuliqalah. Masing-masing dimudahkan untuk apa dia diciptakan sesuai takdirnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan untuk berbuat dan melarang pasrah kepada takdir. Iya, tentang masalah nasib manusia kelak nih, neraka atau ke surga. Ini sebagai bantahan untuk orang yang beralasan dengan takdir. Betul bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan. Orang yang bakal masuk neraka, masuk surga, listnya udah ada, Allah udah tahu semua. Udah termaktub semua di Lauh Mahfuz, termaktub juga di catatan semua. Allah sudah tahu. Makhluk-makhluknya nggak tahu. Nah, kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannah." Each of you, yaitu setiap single dari kalian, setiap persatu dari kalian itu sudah ditentukan tempatnya, antar di surga atau neraka. Udah ketahuan bagi Allah. Ini orang ini bakal, fulan ini bakal ke surga, fulan ini bakal ke neraka, fulan ini bakal ke neraka dulu sekian lama, nanti baru ke surga. Itu Allah sudah tahu. Sudah Allah ketahui. Ya, gaib tapi bagi semua makhluknya gaib. Semua makhluknya nggak ada yang tahu. Cuma Allah yang tahu. Ini maha taunya Allah. Betapa luasnya pengetahuan Allah tanpa batas. Maka kan ketika kita berpikir, sama seperti sahabat juga, kalau misalnya semua manusia itu sudah ada daftarnya bakal masuk surga atau neraka, lalu buat apa kita beramal? Iya enggak? Itu logika sederhana manusia gitu. Ya, walaupun ini nggak bisa disamakan ya. Logika lainnya gini misalnya. Kalau misalnya kita tahu dalam pertandingan nih udah diatur skornya. Persib lawan Persija. Ayo Persib sok. Maneh Persib kan? Abdi Persija misalnya. Persib lawan Persija. Kira-kira berapa skornya? Ternyata udah diatur skornya. Wasit sudah tahu, panitia penyelenggara pertandingan udah tahu, penyelenggara piala juga udah tahu. Ini skornya 2-0 buat Persib. Persija kalah. Ya, pemain-pemain juga udah tahu. Makanya gol-golnya itu agak aneh. Misalnya. Nah, kira-kira orang bertanya-tanya enggak? Kalau udah pada tahu skornya, udah diatur semuanya, buat apa inti pada main? Udah tulis aja skornya 2-0. Paham enggak maksudnya? Ngapain capek-capek kita bertanding kalau kita tuh tahu bakal kalah. Dan yang menang pun, ngapain capek-capek untuk bertanding kalau kita tuh tahu kita bakal menang. Ngapain coba ngabisin 45 menit kali 2. Gitu kan? Kalau udah disetting semuanya, ngapain capek-capek? Kan gitu. Itu logika keduniaan. Nah, sekarang tentang surga neraka, setiap manusia itu sudah Allah Ta'ala ketahui juntrungannya nanti ke surga atau ke neraka. Mungkin logika sederhana manusia akan berpikir, ya kalau udah ketahuan ya buat apa kita beramal? Wahai Rasulullah, ada seorang bertanya, ala natakilu ya Rasulullah, kalau emang kayak gitu, kenapa kita tidak pasrah aja Rasulullah? Ya udah, nggak usah beramal, pasrah aja. Artinya, toh kalau kita udah capek-capek beramal, Allah sudah tahu kok kita ke surga atau neraka. Jangan-jangan ke neraka nanti kita. Kalau kita nggak beramal, Allah tahu kok kita ke surga atau neraka. Jangan-jangan ke surga. Jadi kita gimana ya Rasulullah? Kita cuma nggak mau capek-capek beramal, taunya enggak sesuai ekspektasi karena Allah sudah mencanangkan ini ke surga atau ke neraka. Maka kata Nabi SAW, lah jangan gitu. Ya lalu beramallah kalian. Tuh lihat, walaupun skor sudah diketahui oleh Allah sebagai pencipta kalian, amalan sudah diketahui, surga atau neraka sudah diketahui, tempat-tempatnya untuk orang-orang masing-masing, tetaplah kalian beramal. Dan tanda-tanda kemana kalian nanti ke surga atau neraka itu bisa dilihat tanda-tandanya di apa? Di kemudahan apa yang Allah berikan ke kita masing-masing. Tanda-tandanya itu udah kelihatan. Maka kata Nabi SAW gini, fakullun muyassar, dan dalam riwayat Muslim dengan lafal fakullun muyassarun lima khuliqalah.
Masing-masing itu dimudahkan untuk apa? Dia diciptakan sesuai takdirnya. Jadi orang kalau dimudahkan untuk suatu amal soleh dan dimudahkan untuk ikhlas dalamnya, ini tanda-tanda dia ini calon penghuni surga. Paham di sini ya? Orang kalau ternyata dimudahkan untuk kemunkaran, lah ini tanda-tanda dia bakal hancur nih, gitu loh. Nah, sekarang masing-masing ya kita lihat, antum dimudahkan dalam urusan apa? Dilihat urusan apa antum dimudahkan, baik atau buruk. Nah, banyak orang terpedaya ketika dimudahkan untuk sesuatu yang buruk, maksiat, judi, minum khamar, berzina dan seterusnya, itu ngerasa kok saya fine-fine aja walaupun kayak gini. Justru hati-hati. Ya, kalau kita melihat beberapa dari artis baik internasional atau nasional, baik yang kafir atau yang muslimnya, kemudian pemain olahraga, atlet, penyanyi, orang politikus, pakar ekonomi, orang terkaya di dunia dan seterusnya, yang rata-rata itu kafir. Itu kan mereka dimudahkan untuk segala sesuatu yang melalaikan akan akhirat. Dan ternyata fine-fine aja tuh mereka hidupnya, banyak kekayaan, bergelimang harta, dunia seperti mengikuti mereka. Baru sekali posting aja udah ratusan ribu yang like misalnya. Lah kok enak ya gitu kan. Tapi yang mereka lakukan kesia-siaan, dunia belaka. Maka justru ketika dimudahkan untuk hal yang menjerumuskan ke neraka, inilah calonnya gitu loh. Inilah calonnya. Nah, sebaliknya kalau kita lihat ada orang Allah mudahkan selalu untuk kebaikan. Dia ketika belajar Al-Qur'an, dia bisa. Ketika dia ngafal Al-Qur'an, Allah mudahkan terus bisa istiqomah. Ketika dia belajar bahasa Arab untuk agama Allah, dia dibuat istiqomah. Ketika dia melakukan amal ibadah, dibuat istiqomah oleh Allah. Ini calon-calon penghuni surga. Tetapi kendati pun tanda-tanda itu ada, baik kita untuk diri kita atau kita terhadap orang lain tidak bisa memvonis bahwasanya fulan ini calon penghuni surga, fulan ini calon penghuni neraka. Nggak bisa. Karena hal tersebut hanya Allah yang mengetahui endingnya. Maka kata Nabi di hadis lain, ada sebagian orang yang melakukan amalan soleh fima yabdulin nas, melakukan amal soleh yang ditampakkan pada manusia. Setampaknya manusia ini, orang ini amal soleh terus, ya, sampai jarak antara dia dengan surga itu mungkin sangat dekat. Namun dia mati dan dia masuk neraka. Walaupun dia bermaksiat, melakukan amalan penghuni neraka sebelum kematiannya dan dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia pun masuk neraka, bukan masuk surga. Kalau zahirnya orang-orang pada melihat dia orang yang soleh atau yang beramal soleh. Nah, sebaliknya ada orang kelihatannya selalu beramal dengan amalan penghuni neraka, maksiat. Namun di akhir hayatnya dia beramal soleh dan dia mati dalam keadaan beramal soleh. Maka dia pun masuk surga. Padahal tadinya dia dikenal secara zahir adalah orang yang beramal amal maksiat terus. Dan hadis-hadis ini tidak bertabrakan satu sama lain. Orang yang kondisinya seperti ada tanda-tanda amal soleh penghuni surga, itu memang dimudahkan oleh Allah. Dan sebaliknya, pada diri seseorang ketika ada tanda-tanda calon penghuni neraka seperti selalu maksiat, ini juga menjadi tanda-tanda. Tapi untuk memvonis orang lain, ya, masalah surga dan neraka mereka itu haram. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, lah itu beliau dapat wahyu dari Allah. Kalau kita yang menyatakan itu bukan wahyu dari Allah, bukan pula ilham, melainkan itu kesoktahuan dan mendahului keputusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh karena kita enggak dapat wahyu. Tidak pula Allah taala mengilhamkan seorang hamba biasa untuk mengetahui fulan ahli surga atau ahli neraka. Enggak. Begitu ya, teman-teman. Itu yang ketiga. Baik, yang keempat, fadhal. Keempat,
Allah melarang dan memerintah hambanya sesuai dengan kemampuannya dan tidak membebankan kepadanya kecuali yang dia sanggupi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. At-Taghabun ayat 16. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Jika seorang hamba melakukan perbuatan dengan terpaksa, tentu ia akan mendapatkan beban yang tidak mungkin ia bisa lepas darinya. Ini jelas tidak benar. Oleh karena itu, jika ia berbuat sesuatu maksiat karena bodoh, lupa atau dipaksa, maka ia tidak berdosa. Baik, ini adalah dalil keempat atau tanggapan keempat tentang atau sebagai bantahan atas orang-orang yang berhujjah dengan takdir untuk maksiat mereka atau pelanggaran mereka. Maka kita katakan, kalian itu bermaksiat itu sesuai dengan keinginan kalian, bukan paksaan dari Allah. Dan kalian itu tidak melakukan kewajiban, itu bukan paksaan dari Allah, melainkan kalian sendiri yang memilih itu. Karena apa? Karena Allah Ta'ala ketika memerintahkan dan melarang sesuatu, itu sesuai dengan kadar kemampuan orang ini. Dan Allah tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Beramallah menurut kesanggupan kalian. Namun tidak dikatakan bahwa saya jauhilah maksiat sesanggupnya kamu. Enggak, kalau menjauhi maksiat sebenarnya kalian itu sanggup semua itu. Menjauhi maksiat sebenarnya sanggup semua orang menjauhi maksiat. Semuanya sanggup. Pada hakikatnya begitu. Ya. Hanya memang hawa nafsu yang membuat kita itu kesulitan untuk menjauhinya. Juga kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Karena membebani seseorang, siapapun yang dibebani, di luar kesanggupannya itu zalim berarti. Kalau misalnya ada orang, misalnya dia kerjanya office boy, dia nggak punya skill apa-apa, tapi dia diperintahkan untuk jadi guru bahasa Inggris misalnya. Lah dia nggak sanggup lah, nggak, kamu harus bisa. Kapan ngajar? Besok. Subhanallah, nggak bisa saya Pak, saya hanya OB misalnya. Nggak, kamu harus bisa kerja di sini, harus multi talenta. Saya nggak pernah belajar bahasa Inggris, kata orang itu. Nggak bisa, harus belajar nanti malam. Nah ini kan bahlul berarti nggak bisa. Makanya zalim. Karena orang ini nggak sanggup, nggak punya skill sama sekali. Jangankan pernah ngajar bahasa Inggris, ngomong aja sekali aja nggak pernah. Maka kalau diperintah untuk ngajar bahasa Inggris, maka ini jauh di luar kesanggupannya. Maka zalim jika membebani seseorang di luar kesanggupannya. Itu manusia sama manusia. Apalagi Allah yang tidak akan berbuat zalim. Maka Allah tidak akan berbuat zalim kepada manusia dan makhluknya siapapun. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita hadapi dari apapun syariat atau apapun takdir dan keadaan, itu enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan kita di luar kesanggupan kita. Enggak mungkin. Seseorang ketika dia sakit dan dia masih bisa hidup, masih bisa merasakan fungsi dari sebagian tubuhnya, itu menunjukkan dia masih Allah Ta'ala jadikan sanggup untuk mempertahankan diri dengan penyakit itu. Begitu. Karena kalau dia nggak sanggup, pasti Allah Ta'ala hilangkan penyakit itu atau Allah matikan. Karena Allah Ta'ala tidak akan membebani seseorang baik dari syariat maupun takdir di luar kesanggupan orang ini, nggak mungkin. Dari keapesan, kesialan, kesusahan yang menimpa seseorang sesuai dengan kadar kesanggupan dia. Maka jangan pernah antum mengatakan, Anda nggak sanggup lagi, Anda nggak kuat lagi dengan hidup ini. Lah, nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena itu merasa bahwasanya Allah Ta'ala itu membebani dia di luar
kesanggupan dia. Padahal yang telah Allah berikan padanya dari kenikmatan itu lebih banyak daripada kesulitan dia. Tapi gitu. Kalau memang misal antum nggak sanggup karena masalah dunia, nggak sanggup lagi kerja di sini misalnya, atau nggak sanggup lagi berumah tangga dengan ini, atau nggak sanggup lagi bertetanggakan dengan fulan, maka mungkin ini maksudnya bukan nggak sanggup dengan takdir Allah atau syariat Allah, bukan, tapi antum ingin nyari opsi lain yang membuat antum lebih nyaman, maka ini boleh. Tapi jangan sampai antum mengatakan tidak sanggup dengan maksud terasa Allah itu membebani antum sesuatu yang berlebih. Enggak. Ya, kalau ada seorang menderita karena penyakit misalnya, atau karena dijatuh, atau kecelakaan, atau ada penyakit dalam atau semacamnya. Coba lihat orang-orang Palestina, lihat saudara-saudara kita di Gaza. Ya, itu jauh berlipat-lipat sengsara dibandingkan apa yang Allah uji pada diri kita. Ya. Jadi ketika memang kita lagi kesulitan atau apa, lihatlah orang-orang di bawah. Mereka ternyata sanggup kok gitu. Masa kita ngeluh nggak sanggup? Nah gitu ya. Jadi ada yang namanya masyiah iradah, keinginan di hati, pilihan untuk memilih maksiat atau taat, mengerjakan kewajiban atau tidak menunaikan kewajiban. Nah, itu ada pada qalbu insan, dan Allah Ta'ala memberikan kesanggupan pada kita. Kitanya aja nggak mau. Kitanya aja yang nggak mau. Jam berapa ini? Oke, jam 16.52. Kira-kira apakah ada pertanyaan, ikhwan, sebelum jam 5 ini? Kita isi waktu untuk tanya jawab. Kira-kira ada? Nggak ada? Ada? Antum dari online apa yang pertanyaannya? Ada pertanyaan? Ada. Oh iya. Antum yang bertanya, fadhol. Yang mau bertanya siapa nih? Saya. Fadhol. Soal yang tadi apa ya, yang soal yang udah ketahuan mana apa sih, saya lupa lagi. Nah kayak gitu. Kan ada orang yang selalu maksiat terus dia tuh setiap harinya maksiat. Pas dia meninggal enggak bukan taat. Pas dia meninggal dia malah ke surga gitu dengan amalan suatu amalan apalah gitu. Berarti yang tadi yang udah dia meninggal dalam keadaan maksiat juga atau dalam keadaan taat? Pernah di kehidupannya pernah melakukan suatu kebaikan apalah gitu. Nah kemudian dia dimasukkan ke surga gitu. Ini kisah siapa antum ceritain? Enggak. Pernah dengar orang kayak gimana? Pengen tahu nggak? Ya kan, jadi orang itu kan semasa hidupnya maksiat terus. Ya. Terus orang maksiat itu pernah melakukan suatu kebaikan apalah cuma sekali dalam hidupnya tuh. Nah pas dia wafat, Allah malah masukin dia ke surga gitu. Begitu. Siapa? Ya ada gak yang gitu? Ada nggak yang begitu? Oke. Baik. Syukran. Bisa ada, bisa enggak? Ya gitu loh. Maksudnya kalau kita katakan itu ada, kita hanya khawatir nanti kita bermudah-mudah maksiat kayak orang itu gitu loh. Kalau kita bilang enggak ada, ya kita enggak tahu juga, bisa aja ada. Karena ada hadis namanya hadis bitaqah namanya. Ada namanya hadis bitaqah. Hadis tentang kartu amal. Yaitu nih orang sudah berdosa dan dosanya membumbung ke langit. Jadi isinya dosa dong nih orang. Namun kemudian dari dosa yang banyak itu diakhiratkan, diperlihatkan dosa-dosanya. Lalu dia punya kartu, satu kartu bitaqah. Bitaqah itu kartu. Satu amalan, satu kalimat, dan di bitaqah itu tertulis di kartu itu kalimat la ilaha illallah. Artinya dia bertauhid. La ilaha illallah, tidak berhak disembah melainkan Allah. Akhirnya amal yang membumbung seluas apapun itu, amal buruk maksudnya maksiat yang banyak, dosa yang banyak itu ditimbang di neraca, di mizan akhirat, ditimbang di dua kafatain ini, di dua timbangan ini kan, satu amalan buruk yang begitu banyak dan satu kartunya ditimbang juga. Ternyata kartunya ini lebih berat daripada dosa-dosanya, gitu ya.
dan dia kemudian masuk surga karena tauhidnya itu. Baik. Tapi hati-hati dalam memahami hadis ini. Hadis ini jangan dipahami bahwasanya ya wes maksiat aja nggak apa-apa. Orang mungkin aja orang ahli maksiat 100% terus kemudian dia punya kebaikan nanti Allah ampuni gara kebahagiaan. Enggak gitu konsepnya. Karena kok kayak gitu cara kita ngomong, akhirnya preman-preman nggak pensiun. Ya, tetap aja di preman. Ahli maksiat akan terus maksiat. Enggak, melainkan kata sebagian ulama, itu karena ahli maksiat yang banyak maksiat sampai selangit ini, tapi ada kartu ini karena dia sudah mentaubati semua maksiatnya. Maka diampuni oleh Allah gara-gara tauhidnya dia dalam bertaubat itu. Ada pendapat seperti itu. Ya, ada juga pendapat sebagian ulama, ini orang maksiatnya tinggi banyak banget, tapi maksiatnya dia antara dia sama Allah saja. Dia nggak menzahirkan maksiatnya. Dia menyembunyikan maksiatnya antara dia sama Allah aja, dan ternyata dia masih punya rasa takut sama Allah. Dan masih punya rasa malu sama Allah, tapi banyak dosanya. Akhirnya Allah ampuni dosa. Ada yang kayak gitu. Adapun maksiat yang terang-terangan, tanpa malu, mau sedikit kek, mau banyak kek, kata Nabi SAW apa? Kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Setiap umatku itu akan dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan. Maka kata sahabat, "Wamal mujahirun ya Rasulullah?" Seperti apa terang-terangan itu ya Rasulullah? Ya terang-terangan seperti apa? Engkau misalnya bermaksiat di malam hari tanpa diketahui oleh seorang pun. Lalu pagi harinya engkau ceritain ke orang lain, tadi malam saya habis maksiat gini. Ini sama dengan orang yang nampain maksiat, maka enggak diampuni oleh Allah sampai ditaubat. Jadi kalau kita punya dosa di masa lalu, nggak usah ngomong-ngomong. Apalagi ngomongnya dengan bangga, bukan mengambil ibrah, dengan bangga. Padahal Allah udah tutup aibnya dia. Nah, ini tentang pribadi loh. Apalagi dengan aib orang lain. Wah, repot lagi tuh. Gini, antum punya dosa antum sama Allah, udah pribadi aja. Tapi besok pagi antum cerita ke orang lain. Itu Allah udah tutupin, antum bongkar. Gak diampuni oleh Allah. Padahal itu dosa pribadi loh. Apalagi dosa orang lain. Ya, Allah tutup dosa orang lain itu. Antum tahu, antum bongkar ke orang lain. Wah, itu dosanya 2 kali lipat. Karena dua model dosa. Dosa pertama, dosa riba, gitu. Dan dosa kedua juga ngapain? Antum tahu dosa orang lain juga ngapain? Maka jangan pernah wartakan dosa pribadi, apalagi dosa orang yang gak ada urusan sama antum. Begitu. Jadi itu diantara macam dosa yang tidak diampuni kecuali taubat atau klarifikasi. Gitu, riba dan semisalnya sampai taubat. Adapun dosa-dosa kecil yang tinggi masih mungkin taubat dengan adanya, masih mungkin diampuni begitu saja dengan adanya tauhid. Ya, tapi Allah a'lam menurut pendapat yang lebih sahih, rajih, wallahu a'lam, hadis itu berkaitan dengan orang yang sudah taubat. Nah, orang yang dia pernah berbuat soleh, padahal dia isi maksiat terus, mungkin nggak diampuni Allah? Ya mungkin aja. Namanya kalau dia Muslim mungkin. Kasih contoh apa? Pelacur yang membantu anjing, dia banyak dosanya. Tapi ketika dia membantu anjing, dia ikhlas lillahi ta'ala. Dan dia berjuang untuk air minum buat anjing itu. Maka Allah hapus dosa-dosanya. Bisa? Bisa. Tapi orang ini ikhlas, tauhid. Karena tauhid la ilaha illallah itu. Kemudian ada juga seorang bapak tua yang selama hidupnya itu nggak pernah berbuat baik. Dan ini Sahih Bukhari ini, hadis Sahih Bukhari. Kemudian mungkin suka melakukan hal-hal yang buruk lah sampai di usia tua. Sebelum meninggal dia berpesan pada anak-anaknya, wahai anak-anakku sekalian, jika aku mati habis ini, tolong bakar jasadku dan buang remah-remahnya ke berbagai tempat di bumi ini. Dipisah remah-remahnya. Itu wasiat dia sebelum meninggal, kata Nabi SAW. Maka dilakukan oleh anak-anaknya. Kemudian ketika dibangkitkan di hari akhir, Allah Ta'ala kemudian berfirman, apa maksudnya? Allah Ta'ala
memerintahkan semua dari remah-remah jasadnya untuk menyatu kembali ke dia. Jadilah jasad sempurna. Maka ketika Allah bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Yaitu kenapa kamu berwasiat dulu seperti itu sebelum mati, supaya tubuhmu dibakar, ngaben kau bahas sekarang. Terus kemudian remah-remah tubuhmu hasil bakaran dilepas di mana-mana. Kenapa begitu? Ternyata kata bapak ini, karena saya takut padamu ya Allah. Karena saya takut padamu ya Allah. Takut karena apa? Karena sebelumnya udah punya banyak dosa terlalu banyak. Dan di akhir hayat dia tuh takut sama Allah. Cuman dia juga bingung harus ngapain. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang ini. Karena apa? Rasa takut pada Allah. Cuman itu kapan? Di akhir hayat sebelum wafat. Artinya dia tuh ada sisi taubatnya. Gitu. Jadi jangan dipikir bahwasanya orang maksiat terus cuma punya satu amalan kecil, terus maksiatnya Allah hapus amalan kecil ini lah. Enggak. Konsep awalnya enggak gitu. Walaupun Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu gampang aja bagi Allah, tapi standarnya enggak kayak gitu di sisi Allah. Di surat Al-Qari'ah kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Enggak, itu surat Az-Zalzalah. Enggak, di surat Al-Qari'ah gimana akhirnya? Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Lah kalau amalnya kecil doang dan isinya semua dosa aja, kan berarti kan khaffat mawazinuhu, yaitu berarti timbangannya tuh ringan banget, amalan bagusnya ringan banget, enggak ada apa-apa. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang ketika mizannya itu ternyata amalan solehnya lebih berat, maka dia masuk surga dan ini diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau sebaliknya orang yang amal buruknya lebih berat, lebih banyak berarti, maka ini ancaman penghuni neraka gitu. Maka usahakan memperbanyak amal supaya kuantitas amal buruk kita terkalahkan. Oke, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukup sampai sini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.